Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita menyikapi aturan yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 27 dan 28. Kata Yesus kepada orang-orang Farisi, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, yaitu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus dalam firman hari ini menegaskan tentang fungsi aturan, yaitu disusun untuk manusia agar perilakunya membuat kehidupan menjadi lebih manusiawi. Misalnya, aturan mengenai tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat ditujukan agar manusia dapat beristirahat dan meluangkan waktu untuk menyadari rahmat Tuhan di hadapannya secara lebih leluasa, sehingga hatinya dipenuhi rasa syukur bahagia. Namun, dalam prakteknya, manusia seringkali salah fokus, yaitu terlalu bersikeras memaksakan diri sendiri dan orang lain untuk mematuhi aturan tanpa sadar dan ingat akan tujuan utama di balik fungsi aturan tersebut, seperti orang-orang Farisi dalam firman hari ini. Mereka disiplin, tidak bekerja pada hari Sabat, dan menuntut orang lain juga melakukan disiplin yang sama, sehingga mempertanyakan perilaku para murid Yesus yang melanggar aturan itu dengan memetik bulir gandum sementara mereka berjalan. Mereka tidak menaruh perhatian pada alasan dan perilaku para murid yang bisa saja karena merasa rileks, lalu berjalan santai sambil memetik bulir seperti sikap jalan anak kecil yang bebas. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang wanita muda yang merasa tidak suka dengan penampilannya. Ia merasa tubuhnya terlalu gendut. Ia ingin melakukan diet, namun ragu karena ia malas menyusun rencana diet dengan rinci. Ia pun memilih cara berpuasa untuk menurunkan berat badannya. Ia membaca artikel kesehatan mengenai
waktu puasa dan mengukur kemampuan pribadi berdasarkan pengalamannya, lalu menentukan bahwa waktu puasa yang tepat baginya adalah 8 jam tidak makan dan boleh tetap minum tanpa pemanis. 3 hari pertama berhasil ia lalui dengan berpuasa. Namun, puasa hari keempat dan kelima mulai terasa lebih sulit, sehingga ia harus memaksakan diri untuk dapat berhasil. Setelah itu, aksi puasanya berhenti. Ia enggan, merasa kesusahan saat keinginan maknanya berperang dengan niat berpuasanya. Menurut Anda, apakah wanita muda ini berhasil atau gagal dalam usaha memenuhi keinginannya? Saudara-saudari terkasih, wanita muda ini dapat dikatakan berhasil memenuhi keinginan pribadinya untuk berpuasa secara mandiri dalam jangka waktu singkat. Namun, wanita muda ini juga dapat dikatakan belum berhasil memenuhi keinginannya untuk suka dengan penampilan dan menerima keadaan tubuhnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Bila demikian, apa yang sebaiknya wanita muda ini lakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita teliti dulu tujuan dari niat awal sang wanita muda, yaitu ingin lebih langsing agar dapat tampil lebih menarik. Tujuan yang baik, bukan? Hanya saja tanpa sadar, tujuan ini sesungguhnya merupakan sikap penolakan atas keadaan diri apa adanya. Dengan demikian, motifnya berpuasa bukanlah rasa cinta untuk memelihara yang ada, melainkan rasa benci untuk merombak sesegera mungkin dari apa yang ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali juga tidak sadar bahwa tujuan dan rencana baik yang kita upayakan sebetulnya lebih didasari oleh rasa penolakan dan benci daripada rasa penerimaan dan cinta. Sikap memerangi diri sendiri ini akan membuat kita juga tanpa sadar memerangi orang lain, sehingga kita sulit menerima kekurangan dan berbelas kasihan pada kelemahan. Bagaimanakah kita menyikapi aturan, memaksakan disiplin, atau berbelas kasihan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa kami seringkali takut dan tidak percaya untuk berserah diri, sehingga kami berusaha mengendalikan dengan cara menegakkan disiplin secara buta dalam rangka membangun rasa aman. Kami belum menyadari bahwa setiap kejadian adalah rahmat-Mu, belum menerimanya, belum cukup menaruh hormat dan bersyukur. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.